sayur brongkos, ayamnya ayam mentega sama ayam asam manis. Terus nanti saya juga akan masak buncis XO. Jadi masakan Chinese tapi yang halal ya, karena kan kita nggak pakai yang nggak halal. Kita cuma pakai bumbunya saja, pakai ebi dengan cabai. Karena brongkos ini kan satu ciri khas dari Jawa ya. Nah, kita mengenalkan bahwa brongkos ini tasty, terus rempahnya banyak karena ciri khasnya menggunakan kelawak. Ini bahan yang jarang kita gunakan, ini hanya digunakan sebagai rawon biasanya kan. Kita gunakan sebagai brongkos. Brongkos ini bisa ke sayur, bisa ke lauk karena mengandung sayuran dengan biji kulit berinjol atau dengan tahu. Jadi bisa ke lauk, bisa ke sayur. Untuk ayamnya, saya akan ajarkan ibu-ibu untuk masak ayam yang simple karena ayam itu kan bisa kan direbus, diungkep, kita goreng, tapi udah gitu kita ada varian lagi. Kita ada turunannya lagi, nanti kita bisa masak asam manis, lada hitam, dan sebagainya. Ini akan saya ajarkan basicnya dulu. Sekarang, ini ibu-ibu kita mulai masak untuk brongkos. Sana aja deh. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Iya, Bapak saya Wida dari Banyumas TV ini, Bapak. Saya Dengan Kepala Bapak Desa Tipar, Pak Suwarto. Pak Suwarto. Pak Suwarto. Kades Desa Tipar, kecamatannya Rawalo. Banyumas. Oke, Bapak. Kemarin saya dapat telepon, saya diundang untuk acara di Desa Tipar, Kecamatan Rawalo ini. Ini lagi ada acara apa, Pak? Ini ada masak-memasak. Oh, oke. Mari kita sapa. Ini ada yang masak? Ada. Pak? Oh, siapa Pak kalau boleh tahu, Pak? Nah, nanti kan Ibu bisa tanya sendiri. Oh, oke. Gitu. Baik, tapi kayaknya kelihatannya udah ramai banget ya, Pak, di sini ya, Pak? Oke, Bapak. Tunggu, Pak. Sudah siap, Mas Ri? Oh, jadi ini saya kenal, Iya. Pak. Tadi kamu lagi sarapan di hotel tak tinggal. Ini kan lagi enak banget nih sarapan. Tadi itu kita lagi sarapan, Chef, di hotel. Tiba-tiba kok Chef Erwin nggak ada. Oh, jadi sekarang mainnya gitu, Chef. Saya nggak diajak. Karena Chef Erwin udah banyak nih ibu-ibu di sini yang Lihat tuh pasukan bantuin. Bu, lihat banyak nggak? Saya nggak diajak. Banyak nggak pasukan Bu? Oh, banyak banget. Ini juga udah ramai banget ini di sini, Chef. Ayam. Oke. Jadi lu gitu ya, Chef, sekarang ya, Chef? Lebih Gua seru nggak nggak? diajak ya, Seru Chef? nggak? Seru nggak? Seru banget Seru sih ya. banget Oke dong. lah, Chef ya. Chef, ini sudah bareng sama Widya, ada Pak Kades. Ada Pak Kades ya, untuk penghormatan ya Pak Kades. Iya dong. Sudah menghadiri acara kita. Makanya tadi Bapak tuh menyampaikan katanya di Desa Tipar, Kecamatan Rawalo ini lagi ada acara masak-memasak. Saya nanya, Chef, yang masak siapa? Chef Erwin. Pak, iya. Hari ini kan tadi pagi saya kan di hotel kan. Lihat Mbak Widya lagi sarapan. Nah, seru banget tuh kayak sarapannya asik tuh. Nah, tapi kan saya lagi ini ditunggu sama ibu muslimat di Desa Tipar Rawalo. Saya tinggal karena Mbak Widya lagi asik sarapan, nggak enak juga dong kalau kita ganggu. Jadi saya tinggal. Terus ternyata di sini kan ibu-ibu sudah menunggu. Jadi siang ini dari pagi tadi jam 10 kita mulai masak buat ibu-ibu. Antusias banget, banyak pesertanya antusias dan kita masaknya juga seru, keroyokan. Ibu-ibu tadi ada yang bantuin saya sekitar 5 orang. Jadi yang bisa saya masak sendirian atau berdua sekarang masaknya rame-rame keroyokan. Oke, pemirsa, balik lagi nih bareng sama Widya di acara Tudung Saji, acara kolaborasi antara Banyumas TV dengan Luminar Hotel Purwokerto. Nah, Widya sekarang sudah bersama dengan Bapak Kepala Desa dari Desa Tipar, Kecamatan Rawalo, dengan Bapak? Pak Suwarto. Pak Suwarto. Oke ya, Pak. Jadi ini Pak Suwarto ngajak Chef Erwin untuk masak-masak di Balai Desa ya, Pak? Tipar. Oke, di Balai Desa Tipar bersama dengan ibu-ibu Muslimat NU dan PKK Desa. Wah, luar biasa. Oke ya, berhubung Chef lagi sibuk nih ya, kita tanya-tanya dulu nih sama Bapak. Bapak, udah pernah cobain brongkos Pak sebelumnya? Belum. Oke, ini penasaran nggak? Gimana Pak perasaannya nih bakal nyobain masakan dari Chef Hotel Luminar Hotel Purwokerto? Ya, rasanya senang sekali. Ini ada
masakan yang belum pernah saya lihat di sini. Oke, Bapak, menurut Bapak sendiri bagaimana nih Pak kesan dan pesannya untuk acara Tudung Saji ini? Jadi Tudung Saji ini acara kolaborasinya antara Luminor Hotel Purwokerto dengan Banyumas TV. Iya. Ya, terima kasih. Yang pertama saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Hotel Luminor dan Banyumas TV yang telah mengadakan acara masak-masak di Desa Tipar. Dan pesan saya ini sangat bagus, sangat baik. Mudah-mudahan bisa menginspirasi para ibu-ibu di Desa Tipar ini. Amin, amin, amin Bapak. Terus pesan-pesannya kira-kira apa nih Pak untuk pemirsa yang ada di rumah nih Pak dengan adanya acara ini Pak? Ya, mudah-mudahan para pemirsa di rumah bisa menikmati tayangan ini dengan baik. Oke, Bapak, ini kan ibu-ibu udah ramai banget, udah antusias banget mau bantuin Chef Erwin. Jadi nanti kayaknya kita udah tinggal nunggu makan aja, Pak. Jadi kayaknya kita nunggu di sana dulu sambil ngobrol-ngobrol ya, Pak ya. Iya, Pak, mari, Pak. Mari. Saya hari ini masak 4 macam masakan. Ayam saya olah menjadi 2 masakan, ayam saus mentega dengan ayam asam manis. Terus sayurnya saya buat 2. Yang satu saya buat buncis XO. Terus satunya saya buat bronkos. Karena di sini antusiasme banyak, rame, terus bahan disediakan yang ada apa aja saya olah jadi masakan 4 macam. Sehingga masakan itu bisa mengakomodir pengetahuan ibu-ibu, taman pengetahuan, terus juga seleranya ibu-ibu. Terus akhirnya ya seru lah pokoknya. Saya mengenalkan ke ibu-ibu masalah kelawak. Kelawak itu kita tahunya hanya dimasak rawon. Sedangkan di desa ini ya kelawak ini jarang digunakan. Nah, saya edukasi ibu-ibu untuk membuat bronkos dengan bahan dasar yang mudah dijumpai di masyarakat dan sepertinya umum di desa ini untuk dinikmati tiap hari. Cuman bisa tahu kan cuma dioseng, kulit melinjo dioseng, dan kacang tolo jarang digunakan. Nah, saya kombinasikan semua bahan itu jadi bronkos dengan sentuhan tambahan dari kelawak sebagai bahan utamanya. Karena kelawak ini bumbu dasar utama untuk menghasilkan warna yang sedikit gelap, coklat tua, terus juga cita rasanya juga berbeda dengan bumbu lainnya. Terus tambahkan santan sebagai penguat rasa di gurihnya. Dan kuah ini karena ini mau puasa kan, kita ini puasa kan lebih identik sahur itu dengan masakan berkuah. Nah, saya coba sajikan bronkos untuk bisa sebagai alternatif menu di besok di sahur ya, di sahur. Seru ya karena ibu-ibu ini kan tidak familiar dengan keluak ya. Nah, tadi saya ajarkan juga penggunaan keluak, terus juga bumbunya saya ajarkan juga kepada ibu-ibu. Jadi saya hanya coaching ibu-ibu yang masak semua. Saya coaching, saya garden bahan-bahan apa. Jadi ini episode yang spesial bagi saya. Dimana saya bisa coaching ibu-ibu, bisa menjaga ibu-ibu untuk mengolah masakan terutama bronkos tadi. Ini saya buat buncis XO. Buncis kan kalau di rumah kan cuma ditumis biasa nih. Di sini saya sajikan berbeda. Buncis di mana sebelum diolah digoreng dulu, baru setelah itu nanti dimasak dengan saus XO. Yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, ebi, dan saya pakai cabai kering buat penguat rasa pedasnya. Semua tidak direbus, tidak di blender, tidak haluskan, cuma dicincang saja. Saya menggunakan chopper. Pertama untuk membuat si buncis itu dia mudah matang ya, layu ya. Tapi sisi lain dengan kita mempertahankan warna agar masih segar. Setelah itu digoreng itu dia memberikan cita rasa gurih tersendiri karena kan digoreng menggunakan minyak. Beda kalau kita rebus mengandung air yang banyak, terus udah gitu juga rasa manis dari si buncis tersebut akan hilang luntur kena air. Tapi kalau digoreng dia masih bertahan rasa manisnya. Kita proses bikin XO ya. Ini dari bawang merah, bawang putih, cabai kering yang kita udah haluskan supaya dia nggak mengandung air, dia lebih wangi ya karena kan kita prosesnya semi goreng. Jadi bawang merah bawang putih ini kelihatan seperti bawang merah bawang putih goreng ya. Iya.
XO ini dia pedas dan wangi aroma. Kalau di rumah nggak ada ebi bisa diganti terasi. Terasi. Bisa. Boleh. Ini bawang merah, bawang putih, ebi dan cabai kering yang udah kita haluskan. Kita masukkan saus tiram sedikit. Oh, Tadi bumbunya nggak? itu namanya paket sam? Ini saus tiram. Saus tiram. Berapa sendok? 2 aja. Itu ukurannya pun. Hati-hati ya, saus tiram ini kan asin ya. Segar ya warnanya kan? Iya. Jadi masak ini nggak usah terlalu lama karena udah matang bujisnya. Tinggal ini ya, menyampurkan bumbunya itu ya. Rasa manis ini kan familiar dengan identik dengan lidah kita ya. Jadi saya buat yang sedikit berbeda. Ayamnya saya potong lebih kecil kan lebih mudahkan untuk proses matang. Nah tujuan saya kan masak ini kan gimana caranya masak yang cepat, cepat saji, terus juga nggak ribet, nggak riweh. Dan ayamnya saya coba tadi saya lumuri dengan maizena sebelum digoreng agar mempertahankan tekstur kelembutan dari ayam tersebut. Karena maizena ini tujuannya menghambat atau membentengi si ayam ini dari panas langsung sehingga dia tidak keras, tidak alot. Sehingga masih juicy-nya terjaga, terus kelembutannya terjaga. Ibu udah terbiasa ya dengan masakan itu. Dan tadi saya coba masak dengan ayam yang sama. Terus saya berikan edukasi juga dengan bahan yang ada kita bisa masak bermacam-macam masakan. Jadi nggak usah khawatir di rumah cuma ada saus tomat, saus sambal aja kita bisa jadi. Di rumah misalnya kita cuma ada kecap sama apa aja bisa jadi makanan. Jadi saya ajarkan ibu-ibu ini basicnya ayam. Bisa di berbagai macam masakan dengan satu bahan item dengan satu teknik pengolahan ayam. Di ayamnya itu kita lumuri bumbu, terus kita tambahin maizena, digoreng, dan itu sebenarnya bisa dijadikan beberapa macam turunannya makanan tersebut. Ayam bisa lada hitam, bisa di saus rica-rica, bisa dimasakkan lainnya. Halo, Chef. Halo, Win. Oh, udah wangi banget nih wanginya. Ini lagi masak apa, Chef? Ini aku lagi masak ayam yang tadi kan saya bagi dua nih. Ini kayaknya di meja tapi lebih banyak kayaknya, Chef. Satu kan udah saya masak mentega. Oh, oke. Ini saya masak asam manis. Ini asam manisnya. Ini tadi di meja kan ada saus tomat, saus sambal kan. Ini saya buat aja sekalian. Oh, oke. Terus tadi yang udah tersedia di meja apa aja Ada nih, Chef? bungkus, ada ayam mentega, ada buncis XO. Oh. Hari ini berarti 4 masakan ya. Sebetulnya jadi satu bahan ini jadi 4 macam makanan ya, Chef? Nah, sebetulnya bisa lebih. Ayam ini bisa jadi segala macam ya, bisa masakan Indonesia, bisa Chinese juga. Dan tapi kayaknya bumbunya juga nggak terlalu banyak ya, Chef, yang Chef Erwin sediain. Nah, kalau boleh tahu nih, Chef, buat pemirsa yang ada di rumah, buat kita nih yang biasa masak di rumah, paling penting yang penting nyetok apa sih, Chef, kalau dari bumbu-bumbu, Chef? Selain bawang merah, bawang putih ya, Chef? Terutama garam ya. Oke, ya. Itu udah wajib ya, Chef? Jadi gini, yang penting kita punya bumbu dasar ya, basic ya. Ada bawang merah, bawang putih, cabai itu basic. Nah, dari situ ntar ada turunannya, kita mau bikin apa aja bisa.
Oke. Nanti yang untuk yang bumbu liquidnya yang penting kita punya kecap, punya saus tomat, saus sambal udah cukup. Oke. Nah kalau buat makanan Chinese ini kan Chinese ya, Chef? Ya. Kalau buat Chinese sendiri memang lebih dominan yang kayak saus-sausan kayak gini, Chef? Masakan Chinese dia lebih dominan ke kental ya. Dia liquid tapinya thick, dia kental. Oh. Kalau misalnya Indonesia kan didik dengan tumisan, bumbu ulek, bumbu segala macam. Kalau ini didik dengan saus-saus seperti ini. Dia yang kental. Oke. Ibu gimana nih Bu? Tadi sudah bantuin masak Chef Erwin. Ya. Gimana? Seru nggak Bu? Seru. Capek nggak Bu? Jadi tahu. Udah banyak nanya ya Bu sama Chef Erwin ya? Oke, ini udah jadi Chef Erwin. Berarti udah selesai semua ya Chef ya? Tinggal plating aja. Oke, berarti kita langsung aja ngelihat Chef Erwin platingnya gimana. Seru banget, luar biasa. Saya juga nggak nyangka, ibu-ibu antusias banget. Yang bantuin saya juga tadi banyak. Satu stock pot atau satu panci itu dikerubutin, dikelilingi oleh sekitar 5 orang ibu-ibu untuk ada yang gantian ngaduk, ada yang gantian numis. Sangat antusias banget. Jadi ini ini antusias dan animo ibu-ibu ya, lumayan tinggi. Terus rasa ingin tahu, terus rasa ingin membantu juga tercipta di sini. Dari saya gini, ada juga saya ajarkan juga ibu-ibu gimana caranya ayam tadi saya plating sedemikian rupa supaya ibu-ibu menambah wawasan bahwa makanan yang basic, yang sederhana pun bisa sajikan lebih menarik. Ketika nanti kita ada jamuan makan di rumah, undang saudara, undang kolega, walaupun masakannya itu masakan rumahan, tapi bisa disajikan lebih baik lagi. Oke, jadi ini hasil masakannya sudah ada di depan kita nih Chef. Oke Ibu, ini tadi Ibu dan juga teman-teman dan juga Chef Erwin tentunya sudah rame-rame masak bareng. Tadi bahan baku utamanya adalah ayam ya Chef. Ya, ayam. Nah sekarang boleh dijelaskan Chef, ini menunya apa yang ada di depan kita Chef? Untuk tema makan hari ini, ya, saya buatkan ayam saus mentega, terus dengan sayur buncis XO, dengan hidangan tradisional lagi, satunya adalah bronkos tahu. Tuh, bronkos sayur ya. Oke. Kalau Ibu biasanya kulit melinjo diapain Bu masaknya? Kalau saya biasanya di oseng. Di oseng aja ya Bu. Tahunya hanya di oseng. Makanya besok ada opsi dari Chef Erwin ini sudah ada ide-ide bisa kita bikin bronkos juga ternyata ya Chef. Ya ternyata bisa. Bahan bakunya juga kayaknya nggak mahal dan mudah didapat ya Chef ya, tahu gitu. Biasanya kita pakai keluak ya. Oke, nah ini proses masaknya gimana Chef? Ribet nggak Chef? Ini bumbu basicnya bumbu merah, itu bawang merah, bawang putih dengan cabai merah, terus ditambah keluak. Kita haluskan, tumis sebentar, masukkan kuah, masukkan kayak isinya, kayak santan, seasoning udah. Oh, Simpel. Seperti layaknya kita masak sup. Nggak ada yang ribet. Dan ini bisa kita bikin pedes atau nggak pedes tuh selera ya Chef betul. ya. Oke. Nah kalau yang ini Chef, gimana? Susah nggak Ini Chef? kombinasi ya, kita ada ayam saus mentega dengan buncis XO. Buncis yang kita masak dengan chili oil. Chili oil kita buat dari bawang merah, bawang putih, cabai kering yang kita cincang, kita haluskan tapi kasar ya. Nah, terus kita masak dengan ebi, tambah sentuhan daging giling sedikit. Yang menarik adalah buncisnya kita goreng dulu. Oh, supaya apa Chef digoreng dulu Warnanya Chef? tetap terjaga, terus dia lebih gurih ya. Oh, Ketimbang biar kita rebus teksturnya ya. dapat kriuk-kriuknya masih dapat ya Chef ya. Oke. Jadi tadi gimana Chef perasaannya nih, Chef setelah masak bareng sama ibu-ibu nih dari Desa Tipar, Kecamatan Rawalo? Seru banget, asli. Wah, antusiasnya luar biasa. Biasa saya masak sendirian, masaknya kita rame-rame. Iya, tadi soalnya saya tahu-tahu saya lagi sarapan di Luminor, tahu-tahu Chef Erwin udah di sini aja. Iya, ini lagi asik. Wah, lagi seru nih di hotel kan.
Tak tinggal ke Udah sini. saking antusiasnya ya, Ya, Chef kan ya. sini ibu sudah nunggu kami juga. Betul. Ibu gimana nih Bu rasanya hari ini kedatangan Chef Erwin selaku eksekutif chef Luminar Hotel Purwokerto dan bisa masak bareng juga teman-teman, gimana perasaannya Bu? Perasaannya senang sekali, memotivasi kami ibu-ibu yang dari kampung. Ternyata buncis itu juga bisa diolah bermacam-macam jenis. Iya, betul. Tadinya kalau kulit melinjo kita taunya hanya dioseng, nah, ternyata iya, Bu. dibuat bronkos dan sebagainya. Itu Betul. berarti pengalaman baru bagi kita dari Chef Erwin, yaitu dari Hotel Luminar Hotel dan Purwokerto. Ibu Iwan, terima kasih atas kedatangannya yang sudah memberi kesempatan kepada kami ibu-ibu sehingga menambah pengalaman sekali. Terima kasih. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kayaknya Ibu juga sudah nggak sabar Iya, untuk pengen coba nih mencoba hasil masakannya. masakan dari Chef Erwin. Betul. Monggo Ibu silahkan dicoba. Iya, terima Kurang-kurangnya kasih apa ini. nih kira-kira? Ya, saya coba dulu ya, Betul, Mbak. monggo, Ibu. Ini malah sendirian. Kita kasih santan biar lebih gurih. Iya, itu berarti nggak pakai santan ya, Chef? Pakai santan, Bu? Pakainya itu. Pakai santan. Ini yang namanya buncis. Exo. Kalau ikannya Exo. kan kayak sudah sering makan Iya. ya, tapi kalau yang ini baru ya. Bismillah, ini saya rasakan dulu. Ya, sok monggo Ibu. Chef, kalau misalnya penggantinya santan ada nggak, Chef? Kalau misal ternyata nggak bisa makan santan nih, tapi kepengen makan bronkos, Nggak pakai nggak apa-apa. nggak masalah? Ya. Oh, Oke, Tapi nanti gantinya? dia teksturnya agak sedikit gelap ya. Oh, jadi ngasih warna juga Iya, sebetulnya ya, Chef? Ngasih warna Tapi dan dominan creamy. santan nggak, Chef? Enggak juga sih. Oh, oke. Rasanya nikmat dan lezat sekali. Gimana Ibu? Iya. Ini soalnya Chef Erwin biasa masak di dapur kitchennya Jadinya hotel yang baru alatnya makan yang hasil lengkap. olahan chef ini. Dan ini di sini dengan alat-alat yang sudah disediakan seadanya, Iya. tapi rasanya tetap terjaga ya, Iya, Bu? padahal alat-alatnya kan karena di kampung jadi masih sederhana, ternyata rasanya sama dengan alat-alat yang modern. Terima kasih. Juga apa kalau penyajian, ini kan presentasinya kan saya buat secantik mungkin ya. Walaupun makanan itu makanan daerah, makanan desa, makanan sederhana, kita bisa sajikan lebih baik lagi ketika yang menyantapnya pun melihat bahwa menggugah selera. Jadi nggak cuma asal naruh aja, kita coba pakai plating seperti ini, kita susun tahunya, kita kasih hiasan kemangi di atasnya, jadi lebih menggugah. Ketika kita ada jamuan makan di rumah, ngundang kolega atau saudara, disajikan seperti ini kan lebih menarik. Ya, ini juga nanti bisa juga nih buat ide buka puasa ataupun sahur nih, nanti kan udah momennya udah deket ya, Chef. Terus biar lebih menggugah selera lagi, yang biasanya kita kan kalau dari wajan langsung aja ditaruh ya, Bu ya. Biasanya Sekarang ini kita agak cantik-cantik dulu nih, dibuat betul. biar seleranya tambah meningkat. Nah, bronkos ini cocok buat sahur ya, karena kan dia kuah ya. biar Iya sahur ya. betul, kuah, terus juga angetnya juga bisa ya, Chef ya. Dan ini juga platingnya kayaknya dari bahan-bahan yang nggak terlalu susah juga ya, Chef ya. Kemangi, terus daun bawang. Kacang tolo ya. Kacang tolo. Oh, kacangnya ini bisa kita ganti nggak, Chef? Kalau Kacang merah boleh? Oh, kacang merah Itu boleh. sekacang tolo ya? Kacang tolo, tapi kalau pakai kacang merah boleh? Oh, kacang. Kacang merah Kalau boleh. ditambah kacang tolo bisa ya? Itu yang agak besar ini itu. kita pakai kacang tolo, Bu, yang kecil. Oh, Kalau yang besar itu ya kacang merah ya. oh, kacang Ya, merah kacang itu. merah itu baru boleh juga. Cuma bisa, kalau orang kampung kan senangnya pedas, berarti bisa Iya. dibuat pedas ya, selera kita mungkin. Ini kan pedasnya kan saya cabai rawitnya kan utuh, bisa dikeletuk. Nah, kalau bisa mau potong dua juga silakan. Oh, cabenya kalau kurang pedas. Oke, jadi Ibu kasih nilai deh, Bu, boleh untuk bronkosnya Chef Erwin kali ini Ibu kasih nilai berapa nih, Bu? Dari 1 sampai 10 berapa, Bu? Itu ya sempurna. Oh. Sempurna lah, dapat. Oke, terus untuk buncis sama ayamnya gimana, Bu? Buncisnya sama, karena saya biasanya buncis juga cuma dioseng, dipotong-potong biasa Iya. itu lah. Itu kan saya belum pernah masak yang dioseng dulu, biasanya langsung. Jadi mungkin rasanya itu berbeda. Itu juga sempurna, dapat 10. Luar biasa. Oke. Seru ya, Chef ya? Oke, jadi pokoknya buat pemirsa yang ada di rumah, jangan lupa saksikan Tudung Saji, kolaborasi antara Luminar Hotel Purwokerto dengan Banyumas TV, setiap hari Minggu pukul 4 sore hanya di Banyumas TV, TV-nya Inyang. Terima kasih, kami dari Muslimah Teranting Tipars juga ikut memotivasi, terima kasih. Oke.